Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil mustafa wal maqasidana wa firmana wa ta'ala wa asyan karamiya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terlalu ngebas yang ngebas. Tes. Para ulama, para satya, para segenap pengurus Majelis Syar'i Makowa Islamiyah dan segenap pengurus Masjid Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari sama-sama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka ta'awudz rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad tadi. Salawat serta salam hari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan merasa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang ke-40 ya. Intansi. Bismillahirrahmanirrahim. Intansi ukhtuka wa taqulu hal adullukum ala man yaqulu warja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Intansi ukhtuka ini taklil karenanya, jadi taklil itu karenanya berjalan siapa saudara perempuanmu. Ini kan cerita Nabi Musa yang dibuang ke kali atau ke sungai Nil ya. Ternyata diikuti oleh saudara perempuannya yang bernama Maryam. Jadi ketika Nabi Musa dilepas di sungai Nil, diawasi oleh saudaranya perempuan yang namanya, artinya kemana nih peti gitu kan, diawasi. Yaitu berjalan siapa saudara perempuanmu, yaitu Maryam, litak tarifa khobaroka, agar ia mengetahui tentang kabarmu. Jadi maksudnya diawasi oleh saudara perempuan, biar tahu sampai di mana nih peti. Waqad ahduru atau uhduru maradi'ah wa anta la taqbalu sati wahidatan minha.
dan telah hadir beberapa orang untuk menyusui. Jadi ketika Nabi Musa diambil oleh siapa? Asia, istrinya Fir. Kemudian kan nyari tukang susu. Dulu kan belum ada susu kaleng. Maka siapa nih yang nyusuin? Maka dipanggillah orang-orang untuk menyusui Nabi Musa. Tapi wa anta la taqbalu, kata Allah, engkau tidak terima. Jadi ketika ada perempuan datang susui Nabi Musa nggak mau. Wahidatan minha, salah seorang dari mereka. Jadi Nabi Musa tidak mau nyusu kepada perempuan yang kan istilahnya ya, namanya dipanggil oleh istana. Terus siapa yang mau nyusu? Oh, berbondong-bondong orang. Saya. Tapi Nabi Musa nya nggak mau, ya, nolak. Ya. Fataqulu hal adullukum. Lalu ia berkata. Kemudian Maryam ini ngomong karena udah tahu di istana berbondong-bondong orang mau nyusui bayi. Datanglah Maryam kepada Fir. Hal adullukum ala may yaqulu. Kata Maryam, nih saudaranya Nabi Musa, apakah aku akan tunjukkan ala may yaqulu, ya, atas orang yang apa? Yaqulu ini yang mengurus, ya, memelihara. Kata Maryam, usul nih sama istana, ya. Boleh nggak kalau saya ngusulin, ya, biar ada orang yang ngurusin Nabi Musa. Kemudian apa? Wa ujibat, maka dijawab. Waja'at bi ummihi wa qabila sajdaha. Maka datanglah Maryam dengan membawa ibunya Nabi Musa. Jadi akhirnya karena disetujui oleh Firaun, udah mana coba bawa sini perempuan yang mau nyusui. Ternyata itu ibunya Nabi. Nggak tahu kalau itu Nabi Musa, ya, ibunya nggak tahu. Nemu di mana? Nemu di sungai, ya. Waja'at bi ummihi, maka datanglah Maryam dengan ibunya Nabi Musa. Faqabila saja, maka Nabi Musa nerima. Begitu ibunya datang disusui mau, sama perempuan lain nggak mau. Begitu ibunya datang mau. Nah inilah rahasia Allah, ya. Waraja'naka ila umika, maka kami kembalikan engkau. Ini Allah yang bicara. Kata Allah, kami kembalikan engkau, tanya kepada Nabi Musa, ila umika, kepada ibumu. Tuh, jadi ternyata Nabi Musa dibalikin oleh Allah kepada ibunya. Kaita qarra'ainuha, ya. Agar apa? Agar tenang, ya. Bidikoika, dengan bertemu denganmu. Jadi supaya ibunya juga tenang, ya. Nabi Musa kan begitu ketemu kan, baru anak saya ini kan ya beda lah, ya, antara orang lain dengan anaknya. Wala tahzan, dan janganlah kamu bersedih hina pada saat ini. Jadi akhirnya Nabi Musa sama ibunya berkumpul di istana. Itulah rahasia Allah. Musuhnya dipelihara oleh siapa? Oleh Firaun. Wa qatalta nafsan, dan ketika engkau membunuh seseorang. Ini cerita lagi nih. Jadi Nabi Musa begitu udah remaja, ya, dewasa, beliau lagi main-main ke pasar, orang berantem. Yang satu dari suku Bani Israel, yang satu dari suku Kipti, ya. Suku Kipti itu sukunya Firaun, suku Bani Israel sukunya Nabi. Ya, dua orang ini lagi berantem, ya. Kemudian Nabi Musa, ya, namanya satu suku, membela siapa? Yang membela Bani Israel, ya. Dalam riwayat tuh orang Kipti ditempelin mati. Nempelin mati. Makanya Nabi Musa kalau nempelin tangan kanan kuburan, nempelin tangan kiri rumah sakit. Ya bahasa sekarang begitulah modelnya, ya.
dan engkau membunuh seorang jiwa, yaitu jiwa itu adalah dari kelompok Kipti Bimisro yang ada di Mesir. Nah, ini tadi dikatakan ya, kelompok suku dari Fir'aun ya. Faktamafta liqatlihi min jihati Fir'aun, maka engkau merasa susah, gelisah gitu setelah membunuh siapa? Pemuda Kipti. Nabi Musa gelis liqatlihi karena membunuh satu jiwa tadi, min jihati Fir'aun, karena dia takut kepada Fir'aun kan rajanya ya, walaupun bapak angkat tapi kan dia raja. Nah, kalau membunuh kan pasti kan dia bersalah, maka Nabi Musa merasa merasa gelisah, gimana ini kalau ketahuan Fir'aun gitu kan ya, walaupun dia bapak angkat tapi namanya dia bersalah, ada rasa gelisah. Wanajainaka minal ghammi, maka kata Allah kami selamatkan engkau minal ghammi, dari kesusahan tadi. Ya. Jadi dari kesusahan itu diselamatkan oleh Allah ya. Dalam bahasa Arab ada gom, ada ham. Gomun susah, hamun juga susah maknanya. Ada hazanun, hazanun juga susah maknanya. Ada 3, hamun, gomun, hazanun. 3-tiganya maknanya susah. Bedanya apa? Ada gomun, ada hamun, ada hazanun. Kalau di sini dipakai kalimatnya gomun, minal gommi, dari kesusahan, gelisah. Ya. Jadi kalau gom ini apa sih yang merusak, bikin susah di pikiran, gom. Pikiran kan mikir dia kan, Nabi Musa, aduh gimana nih kalau ketahuan sama Fir'aun, waduh udah kan dia raja, pasti akan dihukum kan gitu kan, itu namanya gom. Kalau hamun itu hati yang susah, gelisah, itu namanya ham ya, galau ya, bahasa sekarang galau ya. Ada lagi hazanun. Kalau hazanun itu biasanya orang kena duka cita, ada orang meninggal, kan sedih kan, itu hazan. Nah, ya. Sedih juga namanya. Kemudian apa? Kami selamatkan engkau dari kesusahan. Wa fatannaka futuna, dan kami telah mencoba dengan beberapa cobaan. Jadi Nabi Musa ini mendapat berbagai macam cobaan. Aidih tabarnaka bil iqoni fi ghairi dzalik wa khalasnaka minhu, dan kami coba engkau dengan berbagai macam kejadian selain daripada itu, wa khalasnaka minhu, dan kami selamatkan engkau minhu, dari cobaan tersebut. Jadi Nabi Musa ini mengalami berbagai macam cobaan tapi diselamatkan oleh Allah. Dari bayi kan, pertama dibuang ke sungai Nil ya, lagi kecil makan bara ya, udah dewasa remaja membunuh orang, kan cobaan semua ini ya, tapi semua diselamatkan oleh Allah. Fala bisa sinina asran fi ahli Madyana, maka kau menetap. Jadi setelah membunuh pemuda tadi, dia pergi kan, lari ya, dari Mesir lari kemana? Ke Palestina ya. Nah di Palestina ya, tidak ada nabi, namanya Nabi Syuaib ya. Jadi maka Nabi Musa diam ya di fi ahli Madyan, di dalam di dalam penduduk Madyan ini, satu kampung yang ada di Palestina ya. Dari situ ada seorang nabi namanya Nabi Musa. Maka Nabi Musa diam beberapa tahun, asron, yaitu kurang lebih 10 tahun. Jadi tinggal di Madyan 10 tahun. Ba'da majika ilaiha min Misra, setelah engkau datang ke Madyan dari Mesir. Setelah
di sisinya Nabi Syuaib, seorang nabi itu. Jadi ada di rumahnya Nabi Syuaib. Watazawwaja Nabi ibnatihi, kemudian Nabi Musa Nabi Syuaib menikahkan engkau dengan anak perempuannya. Jadi akhirnya Nabi Musa nikah dengan salah satu anak perempuannya Nabi Syuaib. Apa mas kawinnya? Angon kambing 10 tahun. 10 tahun ya angon kambing. Itu mas kawinnya. Berarti boleh itu mas kawin angon kambing. Summa jita ala qadarin, kemudian kamu datang ya. Kemudian kau datang ala qadarin pada waktu yang ditentukan. Artinya setelah 10 tahun akhirnya Nabi Musa pulang ke Mesir. Itu sudah ada ketentuan dari Allah. Aibi ilmi bil risalati, yaitu di dalam ilmuku kata Allah, bil risalati dengan diangkat menjadi rasul. Jadi ketika sudah 10 tahun di Madian, Nabi Musa pulang ke Mesir bersama istrinya. Wa huwa arba'una sanatan min umrika, dan dia Nabi Musa saat itu umurnya 40 tahun. Dari umurmu. Jadi Nabi Musa diangkat oleh Allah jadi Rasul umur 40 tahun, sama kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kan 40, Nabi Musa juga 40. Ya, ketika dia tersesat di satu tempat ya, kan kemarin kan ceritanya gitu kan, pulang sama istrinya di tengah jalan kehilangan obor kan, terus ada cahaya disamperin kan, ternyata di situlah Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu secara langsung ya. Makanya ada istilah wa kallamallahu Musa taklima ya. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Caranya bagaimana itu bukan urusan kita Bapak Ibu ya. Allah berbicara dengan Nabi Musa bagaimana caranya? Berbicara langsung itu urusan Nabi Musa dengan Allah, bukan urusan kita. Jangan digambar-gambarkan kalau itu Allah menjelmakan, itu tuh bukan urusan kita. Sama kayak Nabi Muhammad Isra Mi'raj berhadapan dengan bagaimana caranya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Itu kan di At-Tahiyat itu kan sebenarnya dialog Allah dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, itu ucapan Nabi tuh. Kata Nabi, at-tahiyatul penghormatan, al-mubarakatu at-tahiyatul mubarakatu thayyibatu keberkahan yang baik kan. At-tahiyatul mubarakatus salawatu ya, rahmat yang dimaksud surah salawat itu rahmat. Thayyibatu yang baik lillah, hanya milik Allah. Itu ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kata Allah, kesejahteraan buatmu, kanya itu kan Nabi Muhammad ya, dan rahmat Allah. Nabi Muhammad nggak lupa ketika dapat penghormatan dari Allah yang luar biasa. Nabi nggak lupa. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ya Allah, kesejahteraan buat kami dan juga buat hamba-hambamu yang soleh. Jadi dapat tuh doa dari Nabi. Itu hebatnya Nabi. Udah ada di puncak kesenangan, di puncak kegembiraan, tapi beliau tidak lupa kepada umatnya. Kira-kira ada orang sekarang sudah ada di puncak kekuasaan nih, ingat sama yang di bawah, ada? Lupa ya. Biasanya kan janji doang ya. Nanti kalau saya janji beres semuanya gitu ya.
jadi nomor HP juga hilang ganti. Ya nomor HP juga diganti. Ketemu juga gimana? Waduh sibuk, punya kerjaan, nggak bisa ketemu, gitu kan? Itu biasanya orang begitu. Nabi Muhammad enggak, dapat penghormatan dari Allah yang sangat luar biasa. Beliau masih ingat sama hambanya. Nabi nggak nyebutin keluarga. Kalimatnya assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nabi nggak nyebutin wa ala ahli, enggak, bukan masalah keluarga, tapi yang disebut hambamu ya Allah yang saleh, berarti umatnya. Jadi Nabi Musa diangkat jadi Rasul umur 40. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, wastona'tuka ay ikhtartuka li nafsi. Aku pilih engkau. Istona'tuka itu maknanya akhtartuka. Aku pilih engkau li nafsi, untuk diriku, kata Allah, birrisalah, dengan membawa artinya saat itu Nabi Musa diangkat oleh Allah langsung menjadi Rasul. Ya. Ini Nabi Musa makanya tadi ya. Jadi tidak melalui Jibril, ini enggak, karena langsung. Kan biasanya wahyu itu kan diturunkan melalui malaikat Jibril. Kalau ini langsung ya. Nabi Musa langsung diangkat oleh Allah ya. Nah, setiap nabi dan rasul itu punya kelebihan yang berbeda-beda ya. Bapak baca surat apa namanya, juz yang kedua, ayat ketiga, juz ketiga. Apa juz ketiga? Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Jadi kata Allah, setiap rasul itu diberikan kelebihan yang satu dengan yang, jadi masing-masing punya kelebihan ya. Nabi Musa kelebihannya apa? Dia bisa bicara langsung dengan nabi yang lain, nggak ada. Yang bisa bicara langsung itu Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim walaupun disebut Khalilullah, beliau dapat wahyu dari Jibril. Jadi itu kelebihan Nabi Musa, disebut makanya kalimullah atau kalamul, yang dia bisa bicara langsung dengan Allah. Jadi masing-masing nabi punya kelebihan. Nabi Daud kelebihannya apa? Nabi Daud kelebihannya beliau sebagai nabi dan rasul juga raja. Nabi iya raja. Yang lain nggak ada ya. Nabi jadi raja nggak ada. Yang ada Nabi Daud itu diangkat sebagai nabi rasul, dia juga sebagai raja, pengganti Raja Tolut ya. Raja Tolut meninggal, ganti oleh Nabi Daud alaihissalam, dia raja. Jadi ya kalau sekarang mah bahasanya kiai jadi presiden itu susah gitu. Itu kelebihan, kiai jadi presiden itu kelebihan itu. Iya kelebihan, ada kelebihannya. Jangan dianggap remeh gitu. Kan gampang ya kan? Kiai jadi presiden itu kelebihan, satu kelebihan. Contohnya tuh Nabi Daud, beliau nabi, rasul, dia juga seorang raja. Raja kan punya kekuasaan penuh, gitu kan? Sekarang itu model itu, ya. Kiai jadi presiden, itu kelebihan itu, ya. Kelebihan. Jadi masing-masing punya kelebihan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa, apa kelebihannya? Nabi Isa itu kemanapun dia pergi dipantau oleh malaikat Jibril. Kemanapun dia pergi langsung diawasi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad walaupun dekat sama malaikat Jibril, sekali waktu Nabi Jibril hilang, nggak ada di samping Nabi. Tapi kalau Nabi Isa terus dipantau terus, kemanapun dia pergi dipantau. Ayatnya ada lanjutannya, wa ayyadnahu biruhil qudus.
kami perkuat Nabi Isa dengan Ruhul Qudus itu malaikat. Jadi Nabi Isa itu dimanapun dia pergi diawasi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu termasuk kelebihan ya. Nih jadi kata Allah, "Hei Musa, aku pilih engkau untuk diriku birisalah dengan membawa risalah. Oleh karena itu ilham anta, pergilah engkau." Ini perintah Allah nih kepada siapa? Nabi Musa. Wa akhuka, dan saudaramu siapa? Harun. Oh, yang dimaksudkan kemarin kan Nabi Musa minta diangkat saudaranya yang namanya Harun. Jadi kata Allah, pergi kamu dan saudaramu ilang nasi, kemana? Kepada manusia. Artinya ini perintah untuk menyebarkan agama Allah. Biayati, dengan membawa ayat-ayatku, kata Allah. Ayat ismi yaitu ayat-ayatku yang 9. Karena Nabi Musa ini dikasih mukjizat ada 9 macam ya. 9 macam mukjizat. Jadi kata Allah, kamu pergi sama Harun ya untuk menyampaikan risalah kepada manusia dengan membawa ayat-ayatku, artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Itu dengan diberikannya berbagai macam mukjizat, antara lain tangan Nabi Musa nyala, ya kan? Tongkat jadi ular, ya. Banyaklah. Wala taniya fi dzikri, dan janganlah kamu berdua lalai. Jadi kata Allah, kamu jangan lalai kaitan taruh fi dzikri, untuk mengingat aku. Caranya dengan apa? Bitasbihin, dengan membaca tasbih, wa warihi, dan lain-lainnya. Jadi kata Allah, pergi sana ya, sampaikan risalah, tapi jangan lupa ingat kepadaku dengan cara membaca tasbih dan lain-lainnya. Jadi kalimat tasbih ini sangat luar biasa, yaitu kalimat subhanallah ya. Makanya kan di Quran juga ada wasabbihu bukratan, bacalah tasbih di kala pagi dan sore atau petang. Jadi kalimat tasbih itu luar biasa. Dan kalimat tasbih itu dibaca saat kapan? Ketika kita melihat sesuatu yang ganjil-ganjil ya, yang aneh, baca langsung subhanallah ya. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh, kita nggak usah heran, itu kekuasaan Allah. Contoh gerhana matahari, kalau siang kan cahayanya kencang, tapi ditutup oleh Allah, bisa nggak? Nah, subhanallah, itu kan keanehan ya. Bulan juga sama ya, kalau keluar kan terang, ditutup sama Allah, jadilah gerhana, maka baca subhanallah ya. Kadang-kadang orang Indonesia kalau ada sesuatu yang aneh dikeramatin, ya dikeramatin, padahal itu adalah kekuasaan. Baca tasbih subhanallah maha suci. Nih, jadi Allah perintahkan pada Nabi Musa sama Nabi Harun untuk berdakwah, terutama kemana? Ya, di lanjutannya idhaba ila fir'auna, pergilah kalian berdua ke Fir'aun. Itu dakwah pertama ke situ ya. Kenapa? Innahu tagha, karena Fir'aun itu orang celaka, togo ya. Makanya kan ada di wayang togo. Ya, togo itu orang celaka ya. Dengan patrukil babo ya, tinggalkan sesuatu yang mencelakakan ya. Makanya ada petruk, ada babo, ada togo. Togo itu dari Togo, bahasa Arab itu ya. Togo itu celaka. Nanti insyaallah berikutnya idhaba ila fir'aun ya. Sampai ayat yang ke-42. Kita nanti mulai lagi dari 40. Jadi belum selesai cerita Nabi Musa bersama Fir'aun ya. Bisa
saja pagi ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum